Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan buatin film lanjutan dari film Crank tahun 2006, biar lebih afdol dan paham sama ceritanya. Sebelum kalian nonton video ini, kalian harus nonton Crank pertamanya dulu. Link ada di deskripsi ya guys. Oke, sekarang aku akan bawain alur cerita film yang berjudul Crank High Voltage 2009. Film ini sequel lanjutan dari film Crank, bercerita setelah film pertamanya Chelios terjatuh dari helikopter dan mendarat tepat di aspal. Lantas, apakah yang terjadi kepada Chelios selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Setelah peristiwa film pertamanya Chelios yang terjatuh dari helikopter dan mendarat di tengah persimpangan, diperkirakan Chelios belum mati. Tidak lama setelah itu, sekelompok orang dengan skop salju membawa Chelios pergi. Dengan alasan tertentu, seseorang telah menculik Chelios dan membawanya ke suatu tempat. Chelios yang masih setengah sadar, ia terbangun dengan kondisi tengah dioperasi. Sementara dokter Cina telah mengeluarkan jantungnya. Di ruangan itu juga ada pria bernama Johnny Feng sedang berjaga-jaga. Setelah berhasil mengeluarkan jantung, dokter menempatkannya di kotak pendingin putih. Lalu mereka mengganti jantung Chelios dengan jantung buatan di dadanya. Beberapa saat kemudian, Chelios terbangun kembali dan melihat paket baterai kuning terpasang padanya. Mengetahui organ tubuhnya telah diperdagangkan, Chelios melarikan diri. Chelios sempat menelpon Eve, namun tidak ada jawaban. Sebelum kabur, Chelios sempat baku tembak dengan penjaga setempat dan berhasil menginterogasinya. Chelios bertanya tentang siapa yang telah mengambil jantungnya. Shotgun yang menempel di bokong dengan kesakitan pria itu mengatakan yang telah mengambil jantung Chelios adalah seseorang bernama Johnny Feng. Saat ini Johnny Feng sedang berada di Cypress Social Club. Akhirnya Chelios pergi dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, Chelios menelpon kembali Dr. Miles. Chelios mengatakan saat ini ia telah mendapatkan masalah kembali, yaitu anggota triad mafia Cina bernama Johnny Feng telah membawa kabur jantungnya dan menukar jantung Chelios dengan jantung tiruan. Dr. Miles yang kaget Chelios masih hidup. Ia terlihat senang. Lalu Miles mengatakan mereka telah menanamkan IV Core Total Artificial Heart. Benda itu dirancang untuk beberapa hari. Agar tetap hidup, Chelios harus tetap mengaliri tubuhnya dengan aliran listrik. Dengan hanya jantung buatan, Chelios tidak akan bisa bertahan hidup cukup lama. Karena hal itu, Chelios harus segera cepat mengganti jantung buatan itu dengan jantung asli. Saat mengemudi, Chelios mengalami tabrakan. Karena kejadian itu membuat paket baterai eksternalnya rusak. Di kondisi yang mulai melemah, Chelios meminta bantuan pengemudi lain untuk mengalirkan listrik dengan kabel jumper. Dari info pengemudi tersebut dan tenaga yang sudah terisi penuh, dengan sekuat tenaga, Chelios berlari menuju Cypress Social Club. Sudah di tempat, Chelios membuat keributan di sana. Johnny Feng yang tengah bersenang-senang mengetahui keberadaan Chelios. Johnny Feng berhasil kabur sebelum Chelios menangkapnya. Seorang wanita jalang bernama Ria dari klub itu tergila-gila kepada Chelios. Dia mengatakan Johnny Feng kabur ke klub strip dan bersembunyi. Chelios yang sedang mencari Johnny Feng, ia terkejut melihat pacarnya Eve yang berada di tempat itu. Sebelumnya Chelios berjanji akan kembali. Namun sudah 3 bulan, Chelios menghilang tanpa kabar. Eve mengira bahwa Chelios telah mati. Pesan suara yang ditinggalkan Chelios hanya terdengar suara angin. Dan kini Eve berpacaran dengan pria lain. Namun tiba-tiba di tengah perbincangan mereka, sekelompok mafia Meksiko yang dipimpin oleh Chico muncul untuk mencari Chelios. Singkat cerita, setelah baku tembak Chelios berhasil mengatasinya. Chelios yang tidak mengenal dan tidak tahu apa maksud mafia ini mencari dirinya. Akhirnya mengetahui di balik semua ini adalah seseorang yang dipanggil El Huron atau si Musang. El Huron ingin menculik Chelios hidup-hidup agar bisa melihat Chelios mati. Belum jelas apa motif dari si El Huron ini. Nanti kita akan mengetahuinya. Chelios dan Eve bergegas pergi dari klub strip. Namun beberapa polisi sudah mengepung dan ingin menangkapnya.
Chelios bersama Eve berhasil kabur dengan menggunakan mobil polisi. Di mobil itu sudah ada wanita strip lain yang sebelumnya telah ditangkap. Chelios yang diganggu oleh mafia Meksiko, hal itu membuat dirinya kehilangan jejak Johnny Feng yang kabur melarikan diri. Namun wanita strip itu mengenal Johnny Feng. Ia mengatakan Johnny Feng selalu pergi ke tempat pacuan kuda. Johnny Feng adalah sosok pria yang suka pergi ke tempat mantap-mantap untuk bersenang-senang. Tidak heran, sebagian wanita-wanita jalang mengenal dirinya. Di perjalanan, Chelios terjebak oleh sekelompok orang yang berunjuk rasa. Di saat bersamaan, polisi setempat berhasil mengejarnya. Chelios yang panik, meninggalkan Eve begitu saja dan lari menghindar dari kejaran polisi. Di tengah pelarian, Chelios bertemu dengan seseorang bernama Venus. Venus membawa Chelios kabur dengan motornya. Dengan wajah yang mirip, Chelios mengira Venus adalah Kylo, dan kenyataannya Venus adalah saudara kembar Kylo. Venus memiliki penyakit ayan yang bisa kambuh kapan saja. Venus menyelamatkan Chelios untuk berterima kasih karena telah membalaskan dendamnya kepada mereka yang telah membunuh Kylo. Tetapi ada satu orang yang belum dibereskan oleh Chelios, menyangkut kematian Kylo, yaitu El Huron. Chelios mengatakan kepada Venus, jika ingin membunuh El Huron, carilah sekarang. Sudah berada di tempat pacuan kuda. Chelios memberitahu Miles bahwa dirinya telah kehilangan tenaga. Bahkan untuk mencari sumber listrik saja, dirinya merasa tidak akan sempat untuk melakukannya di kondisi seperti itu. Chelios tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Miles menyarankan dirinya untuk bergesekan kulit, karena dengan bergesekannya dua objek akan menimbulkan daya listrik. Miles mengatakan, carilah seseorang untuk kau gesekin kulitnya. Dari instruksi Miles, Chelios bergegas menggeseki kulitnya ke beberapa orang. Karena hal itu, mengundang petugas setempat datang dan mengira Chelios telah melakukan pencabulan. Eve yang mengikuti Chelios tiba-tiba muncul. Eve segera mengatakan kepada petugas, Chelios hanya kebanyakan minum, dan dia akan menjaganya. Di keadaan Chelios yang semakin melemah, dirinya mengatakan gesekan. Eve yang mendengar langsung memiliki ide cemerlang. Di tempat itu juga, di arena pacuan kuda, mereka mantap-mantap di depan umum. Sementara Johnny Feng yang tengah berada di bangku penonton mentertawakannya. Segera setelah mantap-mantap dan terisi penuh energinya, Chelios menyadari keberadaan Johnny Feng. Tidak mau kehilangan jejak kembali, Chelios dengan cepat mengejar Johnny Feng yang telah kabur. Namun di setiap pelarian Johnny Feng, dirinya selalu dibantu temannya untuk kabur dengan mobil. Alhasil Johnny Feng lagi-lagi berhasil kabur kembali. Setelah beberapa aksi dan tindakan kekacauan yang disebabkan Chelios, hal itu membuat dirinya menjadi buronan dan diberitakan di mana-mana. Chelios yang sedang bersama Venus tiba-tiba muncul Don Kim sebagai pemimpin triad, meminta Chelios masuk ke dalam mobilnya untuk menghindari dari kejaran petugas. Namun penyakit ayan yang tiba-tiba kambuh, Venus ditendang keluar dari mobil. Untuk kedua kalinya, Chelios berterima kasih kepada Don Kim yang telah menyelamatkannya. Tetapi Chelios mengatakan kenapa seseorang dari anggota triad telah mencuri jantungnya. Don Kim menjelaskan, selain dirinya sebagai pemimpin, ternyata terdapat pemimpin yang lebih tinggi. Pemimpin itu bernama Pong Dong, umurnya sudah 100 tahun. Pong Dong telah dianggap layaknya Tuhan bagi anggota triad. Tersiar kabar Pong Dong telah sekarat dan membutuhkan transplantasi jantung. Setelah disuntikan racun Cina 2 kali, Chelios yang berhasil selamat dari kematian. Don Kim telah memilih Chelios sebagai tumbal untuk Pong Dong, dan ternyata semua ini adalah rencana Don Kim. Chelios yang mengetahui hal itu, seketika langsung membunuh Don Kim dan anak buahnya di tempat. Di sisi lain, Venus menghubungi teman baiknya seorang gangster bernama Orlando. Venus meminta bantuan kepada Orlando untuk menemukan El Huron dan membunuhnya. Sementara setelah Chelios berhasil membunuh Don Kim, dirinya membajak ambulan dan mencuri baterai untuk jantung buatannya. Setelah mendapatkan baterai, tanpa disengaja Chelios melihat Johnny Feng yang tengah berada di pinggir jalan bersama anggota triad. Dengan segera Chelios keluar dari ambulan dan mengejar Johnny Feng dan terjadi baku tembak. Singkat cerita, Johnny Feng berhasil dihajar habis-habisan oleh Chelios. Karena kotak yang berisi jantung itu memiliki kunci, Chelios memaksa Johnny Feng untuk membukanya. Dengan ekspresi wajah yang kaget,
Ternyata kotak itu bukanlah berisi jantung Chelios. Chelios yang marah mengatakan, "Apa ini? Orang sinting macam apa yang telah membawa benda ini dalam kotak?" Lantas berada di manakah jantung Chelios saat ini? Di tengah kebingungan, Chelios menghubungi Miles. Miles mengatakan bahwa ternyata 3 minggu yang lalu jantung Chelios telah ditransplantasi kepada Pongdong. Miles meminta Chelios agar tetap tenang, karena Miles telah memerintahkan seseorang untuk menjebak Pongdong. Chelios dengan caranya sendiri untuk mencari Pongdong, ia menanyakan kepada Johnny Feng yang telah sekarat. Namun sebelum Johnny Feng dapat berbicara, dirinya telah ditembak mati oleh Chico. Tanpa diketahui Chelios, mafia Meksiko itu sudah berada di belakang Chelios. Dengan cepat mereka memukul Chelios hingga pingsan dan membawanya kepada El Huron. Sementara Chelios pingsan, kita diperlihatkan scene di mana Chelios waktu masih kecil. Chelios dan ibunya tengah berada di sebuah acara TV. Host acara tersebut sedang mewawancarai Chelios dan menanyakan tentang perilaku Chelios sehari-hari. Chelios adalah anak yang sangat nakal. Sejak masih kecil, dirinya sudah memiliki jiwa penjahat. Saat di sekolah, Chelios pernah menghajar siswa lain hingga sekarat. Dan saat di luar, dirinya suka mencuri uang dan berteman dengan preman. Ibunya pernah memberi obat penenang untuk Chelios. Namun yang terjadi, Chelios malah menjualnya. Karena hal itu, membuat ibunya pusing 7 keliling untuk merawat Chelios. Host itu juga menanyakan kepada Chelios, jika ayahnya saat ini masih ada, apa yang akan dia katakan? Chelios yang tidak peduli hanya menjawab, "Entahlah." Sontak hal itu membuat ibunya dan penonton merasa kesal atas tingkah laku Chelios. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Chelios dibawa ke suatu pulau tempat El Huron menunggu. Terungkap bahwa El Huron sebenarnya adalah saudara dari Ricky, Verona, dan Alex. Tak lama setelah itu, Chelios diperlihatkan kepala Ricky Verona tanpa badan. Dengan bantuan teknologi, El Huron membuat otak Ricky Verona bisa hidup sementara, agar dapat menyaksikan kematian Chelios di depan matanya. Di tengah penyiksaan yang diberikan El Huron terhadap Chelios yang tidak berdaya, di waktu yang bersamaan, muncul Orlando bersama gangsternya, lalu Venus dan Rhea bersama kelompoknya. Dan terjadilah baku tembak yang sengit di antara mereka. Di sisi lain, asisten Miles berhasil menjebak Pongdong dan membawanya ke tempat Miles. Segera saat itu juga, Miles melakukan bedah kepada Pongdong dan mengambil jantung Chelios kembali. Chelios yang berhasil bangkit kembali menghampiri Ricky Verona dan menendang kepalanya ke dalam kolam renang. Namun setelah itu, Chelios merasakan kembali jantung buatannya yang mulai melemah. El Huron yang melihat Chelios tak berdaya akan menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Chelios. Tetapi dengan cepat Venus menyelamatkan Chelios sebelum El Huron menembaknya. Terjadilah perkelahian Venus dengan El Huron. Tidak ada pilihan lain, Chelios dengan nekat memanjat tiang listrik terdekat untuk mengisi daya jantungnya kembali. Setelah Chelios memegang kabel listrik dengan arus yang besar, membuat Chelios terpental dan membakarnya. Dengan kekuatan Chelios saat ini, ia menghampiri El Huron yang tengah berkelahi dengan Venus. Chelios yang sangat marah memukuli El Huron hingga tewas. Setelah itu Chelios berjalan menuju kamera dan memberi jari tengah. Cerita pun selesai. Tetapi setelah film selesai, kita diperlihatkan Miles sedang mengganti jantung tiruan Chelios dengan jantung aslinya. Terlihat seperti kegagalan dan Chelios tewas. Namun tak lama setelah itu, monitor jantungnya menunjukkan aktivitas normal, bahwa transplantasi berhasil dilakukan. Film berakhir ketika Chelios membuka kedua matanya. Itulah alur cerita dari film Crank High Voltage. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam cerita. Oke, sampai di sini dulu. Jika kalian suka, tinggal like video Mimin dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Bye.